Halo, selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian dengan Ibu. Kita hari ini akan belajar sejarah Indonesia. Sebelumnya, Ibu tanya dulu, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Oke. Semoga semua kita sehat selalu, bebas dari penyakit yang saat ini sedang melanda Indonesia, yaitu COVID-19. Kita semua dijauhkan dari virus-virus yang jahat itu. Makan makanan yang sehat, makan vitamin C dan E, makan makanan yang bergizi, insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua ya. Oke, kali ini kita akan belajar bersama. Kalian akan mendengarkan penjelasan Ibu untuk materi ini karena kita masuk ke bab baru, yaitu tentang peranan tokoh-tokoh proklamasi dalam mempersiapkan kemerdekaan. Sebelum kita belajar ini, kita ingat pelajaran yang lalu bahwa kita sudah belajar tentang pembentukan pemerintahan RI. Kamu tahu kan bahwa banyak peranan tokoh-tokoh itu dalam mempersiapkan kemerdekaan kita dan mempersiapkan membentuk negara kita. Kita tidak boleh lupakan itu peranan tokoh-tokoh tersebut yang karena berkat jasa mereka kita bisa menikmati hari ini kita hidup di negara yang sudah merdeka. Pertama, Ibu akan kilas balik sedikit mengenai pembentukan pemerintah Indonesia, di mana Indonesia saat diproklamasikan adalah tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, yang dimana rumah itu adalah rumah Soekarno sendiri. Ya, banyak sekali peranan tokoh-tokoh di situ. Setelah diproklamasikan, mereka kemudian menetapkan konstitusi, yaitu UUD 45 yang mengatur, yang menjadi landasan hukum di negara kita. Kamu bayangkan kalau negara kita tidak punya konstitusi, bagaimana keadaannya? Tentu tidak baik ya. Oke. Kita lihat peranan tokoh-tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan, terutama proklamasi. Kamu tentu sudah tahu yang mendapat julukan atau sebutan pahlawan proklamasi. Tokoh proklamasi adalah Soekarno dan Bung Hatta. Mereka adalah dua sahabat yang dulu sering dibilang two in one. Mereka nggak pernah berpisah satu sama lain, selalu bekerja sama dengan baik. Tidak ada persaingan di antara mereka. Tujuan mereka satu, yaitu menuju Indonesia merdeka. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu Soekarno. Selain Soekarno dan Muhammad Hatta, memang banyak juga peranan tokoh yang lain yang mungkin kamu belum tahu. Antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dia adalah Raja Jogja, Sultan Jogja, yang juga pernah menjabat sebagai wakil presiden RI. Tapi kemudian di periode kedua, sebenarnya beliau terpilih kembali di MPR, tapi beliau menolak dan meminta untuk tidak dipilih kembali. Ya, mungkin beliau mau saat itu ingin lebih berperan di organisasi yang lainnya, ya, atau berkonsentrasi melaksanakan tugasnya sebagai Sultan Jogja. Ya. Kemudian ada Adam Malik. Ya, Adam Malik juga adalah menteri luar negeri kita yang pada masa Orde Baru sangat banyak peranannya, dan menteri luar negeri yang kemudian menjadi wakil presiden mendampingi Soeharto. Lalu ada juga tokoh-tokoh lain ya, selain Soekarno dan Bung Hatta, ada juga Sultan Syahrir. Nah, kamu juga gak asing ya dengan nama beliau, Sultan Syahrir. Dia juga berperan dalam proklamasi ini ya. Kemudian ada Dr. Muwardi, ada Sayuti Melik. Nah, kamu tahu siapa dia? Dialah yang mengetik naskah proklamasi yang tadinya ditulis oleh Soekarno dengan tulisan tangan. Setelah mereka tulis, diketik oleh Sayuti Melik ya. Dan kamu tahu loh,
ada ceritanya yang jarang mungkin kamu dengar. Ternyata konsep teks proklamasi yang sudah ditulis oleh Soekarno dan kemudian diketik oleh Saidi Melik itu coretan-coretannya dibuang ke tong sampah oleh Soekarno, tapi ternyata dipungut kembali oleh BM Dia. Dia adalah seorang wartawan senior. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, di zaman Orde Baru, BM Dia memberikan naskah asli proklamasi itu ke pemerintahan Soeharto, dan kemudian teksnya disimpan di Museum Arsip Nasional ya, sebagai salah satu arsip persiapan kemerdekaan kita. Dan itu penting kita simpan, arsip, inventaris, supaya bukti-bukti sejarah tetap tersimpan dengan baik. Oke, kita lihat peranan Soekarno dahulu ya. Nama beliau diabadikan selain nama jalan, juga nama bandara internasional di Jakarta, yaitu Soekarno-Hatta ya. Peranannya banyak sekali ya. Selain tokoh proklamator ya, kamu perlu tahu juga sejarah beliau. Beliau dilahirkan tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Tetapi masa kehidupannya lebih banyak dihabiskan di luar Surabaya karena beliau bersekolah juga di tempat-tempat yang berbeda, sampai kuliah di ITB untuk mengambil gelar insinyurnya. Ya, Soekarno menghabiskan banyak waktunya di rumah kakeknya di Tulung Agung, Jawa Timur. Kemudian mungkin kita akan bertanya-tanya juga, Soekarno banyak belajar ilmu politik dari mana ya? Soekarno menjadi seorang orator yang ulung. Kalau dia sudah bicara di depan rakyat, berpidato, wah, semangat rakyat itu menggelora, bersemangat mendengar suara dia. Dialah Soekarno ya. Kamu tahu ternyata dia belajar dari seorang H.O.S. Cokroaminoto. Siapa itu H.O.S. Cokroaminoto? Dia adalah seorang tokoh partai, tokoh organisasi di masa pergerakan nasional ya. H.O.S. Cokroaminoto adalah pemimpin Syarikat Islam. Beliau Soekarno tinggal lama di rumah H.O.S. Cokroaminoto ini dan banyak belajar dari dia tentang ilmu politik, sehingga kemudian dia menjadi seorang orator yang ulung. Dan kamu tahu ada cerita tentang Soekarno yang mungkin kamu belum pernah dengar. Ternyata Soekarno ini dulu pernah menikah dengan putri H.O.S. Cokroaminoto ini yang bernama Utari Cokroaminoto ya. Nama Utari memang jarang disebut sebagai istri Soekarno, tapi dia adalah istri pertama Soekarno ya. Dia adalah putri dari H.O.S. Cokroaminoto. Kenapa Soekarno menikah dengan putri H.O.S. Cokroaminoto ini? Ternyata ada sejarahnya. Waktu istri H.O.S. Cokroaminoto meninggal, H.O.S. Cokroaminoto sangat sedih dan berduka yang dalam ya, sampai Soekarno mencari cara bagaimana caranya supaya bisa menghibur Bapak Cokroaminoto. Lalu atas saran salah seorang temannya dibilang ke Soekarno supaya menikahi Utari, putri satu-satunya H.O.S. Cokroaminoto. Kenapa? Ya, karena dengan menikahi putri Cokroaminoto diharapkan Bapak Cokroaminoto akan kembali ceria, karena itulah menjadi beban pikiran beliau tentang putrinya ini, siapa yang akan menjaga, siapa yang akan melindungi. Dan akhirnya Soekarno menikahi Utari, walaupun sebenarnya dia tidak mencintai dan menganggap Utari sebagai adiknya saja, karena Utari masih sangat remaja. Tapi pernikahan itu terjadi juga, tapi hanya berjalan sekitar 2 tahun. Kemudian setelah Bapak Cokroaminoto meninggal, Soekarno bercerai dari Utari
karena ternyata mereka menikah tidak saling mencintai. Ibu Utari menikah dengan Bapak Sigit, kemudian Soekarno menikahlah dengan Ibu Inggit, ya, istri Soekarno yang kedua, ya. Kemudian setelah dengan Ibu Inggit, di situ bercerai juga, kemudian menikah dengan Ibu Fatmawati. Setelah Ibu Fatmawati ini adalah ibu dari Megawati. Kemudian selain itu Soekarno juga memiliki istri orang Jepang yang diberi nama Indonesia, Ratna Sari Dewi. Ya. Ibu Utari bagaimana kabarnya? Oh ya, dia menikah dengan seorang pria Indonesia juga bernama Sigit. Dan kamu tahu, ternyata Ibu Utari ini adalah nenek kandung dari artis Indonesia Maya Estianty. Jadi Maya Estianty itu cucu dari Ibu Utari Cokro Aminoto. Ya. Oke, lanjut kita ke Soekarno. Soekarno setelah berhasil menamatkan sekolahnya di ITB atau dulu namanya Teknis High School, ya, sekarang namanya ITB Bandung, dan mendapatkan gelar insinyurnya tahun 1925, ya. Sejak muda Soekarno memang kelihatan tertarik dengan politik, ya, terutama ketika dia tinggal dengan Cokro Aminoto, ya. Oke, kemudian setelah tamat dari ITB, Soekarno juga mengikuti organisasi-organisasi lainnya selain Syarikat Islam yang dipimpin Cokro Aminoto, yang walaupun sebenarnya Soekarno tidak masuk dalam anggota Syarikat Islam, tapi dia adalah anggota dari Jong Jafar, ya, tapi dia banyak belajar dari organisasi tersebut, ya. Dia juga banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh lain yang tergabung dalam organisasi pergerakan lainnya, yaitu Indice Partai atau IP, seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dawes Dekker, ya. Kemudian mereka dengan teman-temannya itu mendirikan organisasi lainnya yang bernama Algemeen Studi Club di Bandung, ya. Waktu itu Soekarno kan kuliah di Bandung. Jadi bertemu dengan teman-temannya ini, mereka mendirikan organisasi baru. Nah, dari sinilah kemudian pada tanggal 4 Juli 1927 Soekarno mendirikan partai pertama, yaitu Partai Nasional Indonesia, ya, yang memiliki tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia sepenuhnya dengan kekuatan sendiri, bukan karena bantuan Jepang, ya. Karisma dan kekuatan pidatonya yang berhasil menarik simpati rakyat, menggelorakan semangat rakyat, ternyata mengkhawatirkan Jepang. Dan Jepang berusaha mencari cara bagaimana supaya Soekarno ini tidak terus-menerus memberi semangat kepada rakyat, ya. Kemudian dimintalah supaya Soekarno ini dipenjara. Soekarno dipenjara Bandung, ya. Tetapi dia hanya sebentar dipenjara di sana atas desakan dari para tokoh politik dan tokoh pribumi dan tokoh Belanda juga. 4 tahun kemudian Soekarno dibebaskan. Setelah bebas, apakah Soekarno kapok dalam pergerakan kemerdekaannya? Tidak. Soekarno mendirikan lagi partai baru namanya Partindo, ya, bukan Perindo, Partindo, yaitu Partai Indonesia, ya, Partindo, Partai Indonesia. Yang tadinya PNI kan dibubarkan, tidak diizinkan untuk dibentuk lagi, dijalankan lagi, kemudian dirubah namanya menjadi Partindo, ya, walaupun itu adalah jelmaan dari Partai Nasional Indonesia, ya. Meskipun pernah ditangkap dan dipenjarakan karena kegiatan politiknya, beliau tidak surut, tidak takut, tetap semangat terus memperjuangkan kemerdekaan, sampai kemudian akhirnya dia ditangkap dan dibuang ke Pulau Ende, Flores. Setelah di situ kemudian dipindahkan lagi ke Bengkulu hingga dibebaskan pada masa
tentara Jepang, yaitu tahun 1942. Ya. Apakah selesai perjuangannya? Tidak. Itu masih tahun 1942. Masa Jepang masuk ke Indonesia. Ya. Nah, pada masa pendudukan Jepang, disinilah Soekarno bersama-sama Dr. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur diminta membentuk PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat. Ya, ingat ada nama Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Mas Mansur, dan Insinyur Soekarno. 4 orang mereka. Ya. Tujuannya apa? Ya, karena Jepang menguasai Indonesia, tentu keinginan Jepang dibentuk organisasi ini adalah membantu Jepang dalam kancah perang Asia Pasifik. Ya. Namun ternyata berjalannya waktu, PUTERA tidak banyak membantu Jepang, tapi malah lebih banyak berkegiatan yang menguntungkan Indonesia. Ya, kemudian diminta oleh Jepang supaya PUTERA ini dibubarkan. Ya. Selanjutnya, apa peranan Soekarno dalam pembentukan negara kita? Ya, salah satunya adalah pencetus dasar negara. Ya, yaitu yang dia beri nama Pancasila. Tapi apa istilah Pancasila itu berasal dari Soekarno? Tidak. Dia konsepnya saja, ya, tapi istilah Pancasila itu dibisikkan oleh Muhammad Yamin, yang seorang ahli sastra yang membaca buku Sutasoma, di mana di buku itu, di kitab itu tertulislah istilah Pancasila, 5 dasar yang menjadi dasar negara kita. Konsepnya dibuat oleh Soekarno dan memberikan namanya Pancasila. Ya, oke. Pada masa Jepang, Jepang banyak terdesak karena hampir mengalami kekalahan di perang Asia Pasifik. Lalu Jepang punya taktik apa? Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, janji-janji tersebut yaitu diwujudkan dengan salah satunya membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Apa tujuannya dibentuk BPUPKI ini? Yaitu mempersiapkan kemerdekaan. Ya. Yang anggotanya termasuklah di situ Soekarno. Ya. Kemudian setelah tugas-tugas BPUPKI selesai, dianggap selesai, diganti lagi namanya menjadi PPKI. Ya. Tadinya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selesai mempersiapkan persiapannya, dibentuk panitianya, ya, yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan Soekarno adalah ketuanya, ketua PPKI. Ya. Di dalam sidang-sidang PPKI tersebutlah disempurnakan gagasan Soekarno tentang Pancasila tersebut dan ditetapkan menjadi dasar negara. Ya. Lalu sumbangan apalagi, peranan apalagi dari Soekarno yang besar? Ya, benar, menjadi tokoh proklamasi bersama Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Insinyur Soekarno secara aklamasi, secara penunjukan bersama, ya, dipilih menjadi Presiden RI pertama. Ya, disinilah puncak karirnya Soekarno sampai kemudian dia menjabat sebagai Presiden RI itu sampai 1967. Ya, beliau ditumbangkan pada masa pemberontakan PKI, ya, oleh insiden-insiden atau intrik-intrik politik yang berat saat itu. Ya. Kemudian Insinyur Soekarno sakit, komplikasi ginjal, paru-paru juga. Beliau meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Jenazahnya dimakamkan di samping ibunya
di Blitar, Jawa Timur. Sebagai wujud terima kasih bangsa kita terhadap peranan beliau dan jasa-jasanya, pemerintah RI menganugerahkan gelar Pahlawan Proklamasi kepada Insinyur Soekarno dengan SK Presiden RI nomor 081 TK 1986 23 Oktober 1986 masa pemerintahan Soeharto. Ya. Oke, demikian dahulu tentang Insinyur Soekarno. Selanjutnya kita akan ikuti tokoh-tokoh yang lainnya lagi.